Apa ya bedanya? Seiring berkembangnya kopi di zaman milenial tuh, yang paling bersejarah kopi ya. Kopi apa yang paling bersejarah? Kopi Sendo. Arabica, Robusta, dan apa tuh? Oh, Arabica, Cerasa. Mana di antara yang ampe itu kopi yang paling bersejarah di zaman kini gua? Dari dulu sampai kini gua. Maksudnya sejarah ini yang paling digemari. Yang paling digemari. Oke. Kalau dalam kopi yang digemari anak muda milenial itu bisa dikatakan namanya kopi kekinian. Kopi kekinian itu misalnya dicampuri dengan sirup-sirup gula, jadi nggak memang kopi murni. Tapi dalam 4 jenis kopi yang Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica itu yang sebenarnya bukan diminati atau paling digemari, yang paling bisa diolah atau bahkan bisa dijual di Indonesia khususnya itu Arabica dan Robusta. Nah, kenapa dua ini nggak ada? Dipertanyakan, Ya, apa dua tidak? karena Liberica dan Excelsa itu pada umumnya untuk karakter kopi itu tidak kalah atau sebenarnya di bawah dibandingin dengan Robusta. Arabica itu masih kalah, dan memproduksi per tahunnya itu nggak bisa mencapai 2%, bahkan 5% dibandingkan kopi Robusta dan Arabica untuk segi panen per tahun. Jadi tingkat keminatannya itu berkurang berarti itu. Di antara yang buat apa gimana? Kalau tingkat penikmat sih nggak masalah, Excelsa dan Liberica. Biasanya kalau Liberica itu identik dengan kopi yang karakternya mungkin dibanding Arabica dan Robusta itu masih mending Arabica. Karena Arabica apalagi sekarang nih Arabica itu peminatnya lebih banyak karena mereka ingin mencoba mencicipi karakter kopi di setiap daerah itu pasti beda-beda. Itu aja sih sebenarnya. Hampir sama sih dengan luwak mungkin dulu sempat booming, dan beberapa tahun belakangan ini mungkin kopi luwak itu udah mulai turun karena sudah banyaknya produsen yang menghasilkan kopi luwak ini. Jadi dibandingkan dulu masih cuma 1-2 orang aja untuk bisa memanen atau mempunyai produksi kopi luwak. Kalau perbandingan kopi gayo, kan gayo itu jenis Arabica ya. Sedangkan Robusta itu pokok sedikit kalah. Bapak pernah Arabica gitu? Oh, kalau untuk Robusta, Arabica antara gayo pun sebenarnya ada yang Robusta. Ada di setiap semi origin itu ada Arabica, ada Robusta. Untuk sedikala itu ada yang Arabica, ada yang Robusta. Jadi perbedaannya di mana gitu? Perbedaannya, ya. Ini perbedaan dalam segi rasa atau dari segi fisik biji. Kita mulai dari biji kan dulu. Biji, oke. Biji gitu. Biasanya Robusta Arabica itu bijinya, Robusta itu lebih besar. Yang lebih besarnya apanya nih? Bijinya. Oh, bijinya. Dibandingkan biji yang Arabica. Berarti kecil ya Arabica berarti ya? Kecil. Kedua, dari karakter biji tersebut, biasanya kalau orang ambil yang banyak nih, yang di luar pohon, itu Robusta biasanya biji itu banyak cacat atau pecah. Sementara kalau Arabica itu sebaliknya lebih rapi, cantik. Kenapa? Dari segi perawatan, dari segi penanaman itu jelas beda Arabica dan Robusta. Kalau dari segi karakter, Robusta pada mungkin pada tengok kita tahu Robusta itu rasanya lebih pahit. Lebih pahit, sedukan gitu. ya, dan lebih pahit Robusta dibanding Arabica, dan tingkat kafein di Robusta itu lebih tinggi dibandingkan Arabica. Nah, makanya
Arabica itu biasanya identik orang minum tanpa ada campuran susu dengan gula. Nah, itu katanya. Efek samping dari kopi dengan dicampur bahan-bahan lain apa? Misalnya dicampur dengan bahan-bahan yang menggunakan taruhlah zaman sekarang kan udah lupa dari zat kimia kan? Apa efek sampingnya bagi penerus untuk ke depan, bagi kesehatan? Bagi kesehatan kita sendiri lah. Intinya nih, kopi itu masih sehat selagi tidak ada campuran. Tidak ada campuran gula, tidak ada campuran susu dan bahan-bahan periksa lainnya. Itu masuk dalam kategori kopi masih sehat. Tapi kopi dikatakan sehat itu sudah campur gula. Kenapa? Karena kalau dalam segi ilmu kedokteran mungkin aku kurang paham, aku kurang mengerti dari segi ilmu kedokteran. Di kopi itu mempunyai zat yang senyawa, yang dimana ketika kita mengonsumsi kopi tanpa ada campuran apapun, susu baik gula, itu setidaknya mengurangi penyakit diabetes golongan B. Golongan B, yang B ini golongan darah atau apa? Pokoknya ada nama penyakitnya diabetes golongan B. Tahu aku kalau memang kalau salah sih minta maaf gitu. Yang kedua, kopi itu memang penambah stamina. Karena apa? Ketika kita minum kopi itu jantung kita itu dipompa dengan cepat, jantung adrenalin. Makanya kita tuh mempunyai stamina yang kuat. Nah, ya kan? Iya. Yang ketiga, selagi kopi itu tidak baik, itu contohnya kita mengonsumsi kopi dengan satu hari itu 4 gelas bahkan lebih. Itu berapa sering kita konsumsi setiap hari? Tidak ada efek samping buat diri kita. Kalau efek samping sih tergantung kopi apa yang dia minum dan bagaimana cara dia mengonsumsi kopi itu. Kalau kita meminum kopi ini secara murni, gitu kan, tanpa dicampur dengan baik, apakah kita tidak ada efek sampingnya atau sebaliknya gitu? Selama kita mengonsumsi kopi dengan benar dan mengikuti aturan dengan cara bagaimana berapa hari kita konsumsi kopi, insya Allah itu sampai baik. Karena kopi itu tujuan pertama untuk efeknya pertama itu keuntungan itu menambah daya ingat. Oh ya. Tapi ada sebagian orang yang bilang kan, kalau kopi ini kafeinnya tinggi, kalau terlalu sering kita konsumsi kopi ini terlalu banyak, katanya kafein ini kan numpuk, jadi ada yang bilang bakalan meningkatkan darah tinggi. Apakah benarkah atau tidakkah itu? Kalau untuk makanya kan kembali lagi, jika memang benar cara mengkonsumsi kopi dan cara mengikuti aturan aja, selama itu kopi itu baik. Tidak ada yang kopi itu tidak baik selagi dia mengikuti cara mengkonsumsinya, cara dia menyajikannya seperti apa. Ternyata kopi ini kalau setelah saya cerna dengan baik, ini kopinya manfaat bagi tubuh kita sendiri ya. Bagi otak kita belum kuat ya. Kopinya habis ya. Pokoknya gitu ya. Intinya mengkonsumsi kopi lebih dari sehari 45 itu nggak baik. Kedua, kopi itu tidak boleh dipendam bumbunya selama 2 jam 4 jam untuk dimakan. Makanya kopi itu memang harus sari murni. Nah, kan kita berbahas tadi tentang bidang pemilihan kopi ini kan. Kopi ini yang paling diminati kalangan muda sekarang ini ada atau tidak kan? Maksudnya? Yang diminatin gitu. Kan ada yang lihat, ini terlalu pahit, ini nggak tahu, kan? Gimana caranya kita menanggapi untuk memuaskan pelanggan kita? Jadi ini kopi persepsi orang dulu dengan orang sekarang itu beda. Persepsi orang dulu kopi itu untuk memang satu bagian istilahnya juga kebutuhan pokok sama kayak teh. Apalagi pada orang tua dulu ya, kalau orang kopi itu enak ya. Nah itu kita berangkat. Bagi ditambah lagi orang yang merokok kan, minum merokok, nggak ada kopi nggak enak. Ini saya nggak merokok tapi kopi saya suka, itu gimana ya? Jadi beda persepsi orang kopi dulu dan kopi sekarang. Kopi sekarang itu udah banyak antara 2 opsi.
memang betul dia pecinta kopi atau dia pengikut tren. Kopi ini udah semakin tren. Kita lihat ketika di kopi shop yang sekarang dengan itu beda. Makanya untuk membuka suatu kedai kopi, kita bukan hanya mempunyai suatu istilahnya modal yang cukup tanpa ada wawasan tentang kopi, dan konsistennya kita membuka usaha itu dari A sampai Z. Kan orang banyak yang ketika awalnya membuka kedai kopi, tiba-tiba mereka ke depannya itu kedai kopi diubah jadi tempat apa, dan kedai kopi itu pun lari ke mana. Makanya kalau aku sih pribadi, aku seorang punya usaha kopi yang idealis. Aku seorang idealis kopi. Jadi dari A ke Z itu Tentang kopi. enggak kopi tanpa ada kopi yang kekinian mencampur oleh Nah, ini ibu pertanyaan. Apabila nih seorang customer, karena ini kan cetak kopi kan, apabila seorang customer, saya pilih kopi ini, kayaknya maunya kayak gini, maunya gini. Nah, tanggapan dari orang yang menyajikan kopi ini gimana? Terus gunanya seorang barista itu bukan hanya memiliki wawasan tentang tampilan saja, dia harus mempunyai pemikiran yang wajib mengedukasi kembali untuk para tamu. Jadi agar tamu itu yang biasanya minum kopi memakai gula susu, kita edukasi kembali. Kita ingatkan, kita edukasi apa tentang kopi dari hilir ke hulu. Bukan hanya kopi ini telah menjadi biji saja. Tamu ini atau kita tahu agar kopi ini layak buat tubuh atau tidak. Tapi kita harus menyarankan ke customer gitu. Karena di kopi itu bukan hanya rasa pahit yang ada, yang kopi itu buat, masih banyak kopi yang muncul dari biji tersebut masih dalam penyajian dan prosesnya yang baik, yang memang ada aturan. Buat suatu kopi ini nggak sembarangan seperti di rumah. Jadi kita harus memang kita jaga kualitas kopi dari air, dari airnya, dari waktu yang cara pengunjungnya itu 3 tahun. Itu untuk mendapatkan kualitas rasanya atau meningkatkan rasa kopi ini. Maksudnya cara meningkatkannya? Ya, enggak. Itu gunanya itu untuk meningkatkan rasa atau mempertahankan rasa itu. Sebenarnya kalau kita minum kopi atau ingin membuat kopi itu mempunyai rasa yang memang betul keluar dari aromanya itu, maka kita harus tahu nih kualitas kopi itu dari bibit, dari masa panennya, dari prosesnya gimana, dari cara dia merosting gimana. Nah, makanya balik lagi nih, barista yang hebat tanpa didorong dengan kopi kualitas yang baik itu nggak bakal jadi. Nah, makanya kita balik lagi biji kopinya. Nah, ini apakah berpengaruh kan? Ini misalnya kita tanam di lahan kopi kan, tapi kita tanahnya itu ada yang bagus, bagian tanahnya ada yang nggak bagus. Nah, apakah berpengaruhkah bagi biji kopi atau tidak lagi? Kalau menurut dari tanah itu memang perlu, karena kopi yang baik khususnya Arabica itu setidaknya untuk biji itu 800 ke atas. 800 ke atas ini 800 tingginya atau kualitas kopinya nih? 800 ke atas, karena kopi semakin tinggi tanamannya semakin baik ini akan dihasilkan. Jadi 800 meter atau di bawah permukaan laut, Ya. itu pokoknya sejenis Arabica itu wajib 800 ke atas. Suhunya berapa? Minimal berapa? Kalau suhu sih mungkin aku kurang paham suhu. Tapi kalau untuk tanah itu kita tahu pH-nya berapa. pH-nya berapa? pH-nya berapa? Kalau mungkin itu untuk bibitnya, Ya. itu namanya tahu padi. Ya. Nah, karena aku sampai sekarang belum bisa istilahnya mempresentasikan tentang cara membibit kopi. Karena aku masih ingin belajar. Sebenarnya ilmu yang belum aku dapat itu cara menanam dan cara merosting. Yang selama ini dalam itu cara penyajian, cara mengenal karakter kopi itu bagaimana, yang baik yang mana yang enggak. Dan aku pun lagi belajar tentang cupping. Cupping itu apa? Cupping itu sebenarnya gini, cupping itu kita
mencicipi suatu kopi yang ingin kita pasarkan. Contoh ini, ada si A punya ladang kopi, dia ingin menjual kopi ini, tapi dia tidak tahu nih kualitas kopi ini bagaimana. Nah, itulah gunanya seorang kaping atau Q trader. Q trader itu orang yang punya wawasan tentang kopi, tapi orang yang bisa merasakan kopi itu bagaimana, apa yang kurang. Dalam kopi itu ada namanya body, aftertaste, acidity. Nah, jadi dalam kopi itu gimana baiknya, apakah ini kopi ini bisa dijual atau masih ada yang kurang. Makanya dari kopi itu makanya kita ada diagram. Diagram itu makanya dari bebet bobot kopi itu kita harus tahu. Makanya menanam kopi itu sama kayak mendidik anak. Dari kecil baik kita tanam, besar pun baik yang ada diajarkan. Nah, ini setelah kita berbincang-bincang kan tentang pembuatan kopi, atau dari kita berawal dari mulai ya, dari kecocokan dari tanah sampai kita udah jadi udah kita kupas secara detail kan. Namun ada yang sedikit agak mengganjal sedikit. Kan ada di dalam kopi itu ada 3, apa namanya sih yang 3 di dalam kopi itu? Yang maksudnya ada 3 kayak yang roasting itu? Iya. Yang itu? Oh bukan, ada yang tadi yang bahas barusan tadi. Jadi di dalam kopi itu ada 3. Jadi body. jelas ya, ada body. Nah, coba jelaskan satu ya. Body. Iya. Dalam kopi itu bukan bentuk. Body itu bisa kita bandingkan ketika kita minum air putih dengan susu. Jadi kita apa yang kita tinggal? Pasti susu. Berarti body susu dibanding dengan air putih itu lebih kuat body susu. Berarti rasa yang tertinggal di dalam lidah. Nah, untuk acidity dalam dunia kopi itu namanya asam. Jadi tingkat keasaman di suatu kopi itu gimana? Stabil kah? Atau balance kah? Nah, aftertaste itu adalah cita rasa yang ada pada kopi itu. Jadi kopi itu ada namanya aftertaste-nya itu seperti kayak sweet, terus ada spicy, terus ada rasa kayak kacang-kacangan, peanut. Nah, di setiap kopi pasti ada menimbulkan rasa seperti itu. Contoh, aku pernah minum kopi Mandailing Arabica itu dia mempunyai aftertaste-nya seperti melati. Ya? Nah, aromanya ya tetap seperti kopi gitu. Kopi, tapi itu aftertaste. Rasanya gitu. Rasanya. Terus aku pernah minum yang namanya kopi Temanggung Arabica itu memang kayak cengkeh. Asli ya, asli kayak cengkeh. Mungkin kualitas kopinya kita kan, kalau cengkeh itu kan agak panas-panas. Di pas tenggorokan. Apakah di kopi merasakan kayak gitu juga atau gimana? Kalau di kopi sih sebenarnya kalau sebagai penikmat itu tidak ada yang namanya rasa yang tenggorokan itu yang makanya setiap kita ngopi itu wajib kita temani segelas air putih agar menetralisir lidah yang sudah tersiram oleh kopi. Oke, nah pembahasan tentang kopi kita ini udah selesai dengan tahap pertama tadi. Kita ada Arabica, Robusta, Replica, dan Excelsa. Nah, dari keempat ini sudah kita kupas secara detail. Bagi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa di klik di bawahnya itu komen, dan nanti kita akan bahas yang selanjutnya. Ini teman saya namanya Reza yang pecinta kopi dan penikmat kopi, dan usahanya juga nih bagus juga nih buat zaman sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.